Bapak, siapkan tempat yang tidak banyak gangguan, kemudian sinyal yang terbaik sehingga Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti pembekalan secara lancar. Saya kira itu Pak Direktur laporannya, mohon Bapak bisa memberikan kebijakan ya kemudian menutup secara resmi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolsja atas laporan kegiatannya. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memberikan arahannya, motivasinya, sekaligus membuka kegiatan pembekalan calon fasilitator untuk program guru penggerak angkatan ketiga ini. Kepada Bapak Dr. Praptono kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Palma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi alafa baina qulubina fasbahna binikmati ikhwana. Yang saya hormati seluruh peserta, para instruktur program guru penggerak angkatan 3 yang pagi hari ini mendapatkan pembekalan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sukses semuanya, bagaimana tadi sudah dilaporkan oleh Pak Dr. Kasiman. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih pada Pokja Program Guru Penggerak di bawah koordinasi Pak Kasiman beserta tim. Alhamdulillah, satu karunia yang harus senantiasa kita syukuri, di mana dalam situasi pandemi COVID-19 yang akhir-akhir ini cukup berkembang ya, dan di beberapa daerah kasus COVID kembali meningkat, maka di pagi hari ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk banyak memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan saya juga mengajak pada kita semuanya untuk komitmen menjaga kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, dan mudah-mudahan kita terus mampu berkarya untuk menjadi bagian penting dari upaya memajukan pendidikan nasional kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, saya ingin mengingatkan pada kita semuanya bahwa dalam rangka untuk menjalankan Merdeka Belajar, dalam rangka untuk mewujudkan visi pendidikan nasional, Mas Menteri sudah memberikan rambu-rambu yang sangat jelas pada kita bahwa apapun intervensi yang kita berikan, ya, kita yang ada di level kebijakan, bagaimana bisa merumuskan kebijakan dan program. Nanti Bapak Ibu guru yang ada di satuan-satuan pendidikan dalam rangka melaksanakan pembelajaran, semuanya harus berdampak pada terwujudnya peningkatan capaian hasil belajar siswa. Dalam konteks untuk menghasilkan itu, maka profil pelajar Pancasila menjadi acuan. Nah, di sana ada 5 indikator yang menggambarkan karakter dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, berjiwa gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, dalam rangka untuk mewujudkan pelajar Pancasila itu, maka Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah menetapkan kebijakan nasional yang terkait dengan GTK melalui payung besar yang kita namakan dengan transformasi GTK.
Transformasi ini ditopang dengan 5 pilar utama. Yang pertama adalah transformasi kepemimpinan pembelajaran, yang kedua transformasi pendidikan profesi guru, kemudian ekosistem belajar guru di setiap provinsi, yang keempat adalah kegotong royongan, dan yang kelima revisi regulasi dan tata kelola guru dan tenaga kependidikan. Nah, saya ingin mengupas sedikit terkait dengan pilar yang pertama, yaitu transformasi kepemimpinan pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, kebijakan transformasi kepemimpinan pembelajaran ini diintervensi dengan dua program prioritas utama. Yang pertama adalah program Sekolah Penggerak, program yang sudah diinisiatif, yang dibangun dengan menekankan pada peningkatan kapasitas SDM. Program ini diimplementasikan di 2.500 satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB, dan 912 untuk SMK Pusat Keunggulan. Dan program ini dilaksanakan di 111 kabupaten kota sebagai program angkatan 1 dan sedang juga disiapkan angkatan 2 nanti untuk di 250 kabupaten kota dengan sasaran 10.000 satuan pendidikan. Dan alhamdulillah program Sekolah Penggerak sudah memasuki tahapan penyiapan komite pembelajaran dan sebentar lagi untuk dilaksanakan in-house training. Nah, lalu program prioritas utama yang kedua dalam rangka untuk menjalankan transformasi kepemimpinan pembelajaran adalah program Guru Penggerak. Yang pagi hari ini Bapak dan Ibu dikumpulkan di webinar ini untuk nanti sama-sama kita akan menjalankan bagaimana program Guru Penggerak ini agar bisa optimal untuk menyiapkan para guru kita menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan masa depan dan sekaligus memberikan dampak besar dalam peningkatan mutu pendidikan nasional kita. Bapak Ibu yang saya hormati, program Guru Penggerak ini adalah satu program yang menyiapkan guru Indonesia agar memiliki karakter-karakter hebat. Yang pertama adalah guru penggerak. Melalui Guru Penggerak ini kita ingin guru Indonesia adalah guru yang mandiri. Mandiri dalam arti bahwa punya komitmen, tanggung jawab, dan upaya yang terus-menerus untuk terus selalu meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Rasa ingin belajar senantiasa tumbuh sehingga kemudian peningkatan profesionalisme tidak tergantung dari intervensi dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, tetapi tumbuhnya dari dalam diri para guru itu sendiri. Nah, ini saya kira menjadi sangat penting untuk bisa kita wujudkan, karena memang dengan 3 juta guru, kalau tidak dimulai dari timbulnya rasa tanggung jawab yang kuat dari setiap guru untuk terus belajar, maka ini tentu akan sangat sulit untuk kita lakukan. Ya, jadi mandiri untuk terus belajar dan belajar. Yang kedua, melalui program Guru Penggerak ini kita ingin guru-guru Indonesia adalah guru-guru yang bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Bukan sekedar menghabiskan isi kurikulum, tetapi benar-benar bisa melayani setiap anak didik dengan sebaik mungkin, memperhatikan karakter dan potensi yang dimiliki oleh setiap muridnya, sehingga kemudian pembelajaran yang dilakukan bisa pembelajaran yang benar-benar menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh anak-anak kita dengan problem based learning, dan juga menerapkan pendekatan project based learning. Nah, untuk itulah maka dengan pembelajaran yang berpusat pada murid tersebut, kita ingin setiap anak Indonesia terlibat aktif pada kegiatan
belajar mengajar di kelasnya. Yang kedua, yang ketiga, melalui program guru penggerak, kita ingin guru Indonesia, guru yang bisa melakukan atau melaksanakan manajemen pembelajaran dengan sangat baik. Apa itu manajemen pembelajaran? Adalah sebuah aktivitas yang dimulai dari merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan merefleksi dari aktivitas proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru kita. Nah, yang keempat, ini yang juga menjadi sangat kita butuhkan adalah munculnya guru-guru Indonesia yang senantiasa melakukan inovasi pembelajaran dalam rangka untuk menciptakan ekosistem belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan sekaligus inklusif dalam layanan pendidikan kita. Dan kemudian yang terakhir, melalui program guru bergerak, kita ingin guru-guru Indonesia adalah guru-guru yang secara moral, etika, dan nilai adalah orang-orang yang memiliki kode etik dengan profesi yang dijalankan. Tentu tidaklah mudah untuk menciptakan guru Indonesia yang seperti itu, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu ikuti webinar pagi ini dari sejak awal persiapan, Bapak dan Ibu tadi ditodorkan video-video yang menggambarkan bagaimana guru-guru Indonesia dari berbagai macam penjuru adalah guru-guru hebat, guru-guru yang telah menemukan jati diri, guru-guru yang telah melakukan inovasi-inovasi dalam menjalankan profesinya, dan sungguh menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kami. Ternyata guru-guru tersebut tidak mesti lahir dari guru-guru yang berasal di sekolah-sekolah yang di perkotaan. Banyak mereka adalah guru-guru yang berasal di daerah-daerah yang marginal, daerah yang sulit terjangkau, dan bahkan mereka semuanya berasal dari tempat-tempat yang selama ini kita pandang dengan sebelah mata. Melalui program guru penggerak, kami mendapatkan bakat-bakat yang luar biasa dari para guru kita. Ya, dan untuk itulah maka dengan penuh sangat keyakinan tinggi program guru penggerak ini dijalankan, dan alhamdulillah setelah kita melaksanakan program guru penggerak angkatan 1 yang insya Allah bulan depan angkatan 1 ini akan menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak selama 9 bulan karena sudah berlangsung dari sejak tahun lalu, dan kita akan melihat panen raya yang dilakukan oleh 2.500 guru penggerak Indonesia hasil pendidikan angkatan 1 ini, karena memang setelah melakukan program pendidikan, mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, setiap guru mereka akan melakukan gerakan di setiap satuan pendidikan masing-masing bersama-sama dengan teman sejawat, menciptakan ekosistem belajar yang baik, melakukan pengimbasan dari program dari modul-modul yang didapatkan selama pendidikan calon guru penggerak. Kemudian kami juga sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak angkatan 2 yang insya Allah Desember tahun ini juga akan selesai dengan jumlah 3.100 lebih untuk peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 2. Secara nasional kami merencanakan bahwa dengan pendidikan calon guru penggerak inilah kita ingin menyiapkan guru-guru Indonesia sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sebagai pengawas, sebagai calon instruktur-instruktur baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun nasional. Dalam hitungan kami, maka insya Allah pada tahun 2023, kalau kita konsisten menjalankan program guru penggerak ini, maka kita bisa menyiapkan seluruh stok kebutuhan untuk rekrutmen kepala sekolah dan pengawas. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan sangat baik. Bapak Ibu yang saya hormati, keberhasilan dari program guru penggerak tidak hanya ditentukan oleh calon guru penggerak itu sendiri.
Meskipun kami sudah melakukan seleksi yang sangat ketat, melakukan pendidikan yang terbaik, maka ada unsur lain yang juga sangat menentukan dari keberhasilan program guru penggerak. Unsur yang kedua adalah para pengajar praktek. Dan kami sudah siapkan para pengajar praktek untuk menjadi pendamping bagi para calon guru penggerak. Nah, unsur ketiga yang jauh lebih penting adalah keberadaan para fasilitator. Para fasilitator diharapkan bisa menjadi jembatan bagi komunikasi antara guru dengan narasumber, dengan instruktur, bahkan persoalan-persoalan yang dimiliki oleh para calon guru penggerak dapat dibantu dengan cepat oleh para fasilitator. Untuk itulah kita melihat betul agar para fasilitator ini mendapatkan pembekalan yang sangat baik, yang memahami ruh dan esensi dari program guru penggerak, sehingga kemudian materi-materi yang ingin ditanamkan di dalam program guru penggerak ini dapat tersampaikan kepada calon guru penggerak dengan sangat baik. Untuk itulah saya sampaikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi kepada para Bapak Ibu, para fasilitator yang telah melalui proses yang panjang dari angka 300-an sekian dan hari ini terpilih 100, tidak banyak, hanya 130 atau 150, dan Bapak dan Ibu akan mendapatkan pembekalan selama 11 hari. Pesan saya, marilah ini di hari awal dari kita memulai aktivitas yang sangat penting. Pertama, kita luruskan niat, kita tanamkan keikhlasan dalam dada kita masing-masing, bahwa inilah cara kita untuk memberikan pengabdian yang baik kepada bangsa, kepada negeri ini, untuk menjadi bagian penting dari upaya kita mencetak sejarah kemajuan pendidikan nasional, sehingga kemudian apa yang kita lakukan ini bisa tidak hanya berdampak pada peningkatan mutu pendidikan nasional, tetapi sekaligus bisa menjadi ladang amal soleh bagi kita semuanya. Yang kedua, kita siapkan fisik kita siapkan pikiran kita, otak kita, dan kita siapkan hati kita untuk kita bisa mencurahkan sepenuhnya mengikuti program ini, mengikuti bimbingan teknis ini dengan komitmen dan dedikasi tinggi, sehingga setelah kita menyelesaikan selama 11 hari, kita semuanya yakin bahwa ini adalah kemampuan terbaik yang bisa kami dapatkan, sehingga pada saatnya nanti kemampuan itu bisa kita persembahkan untuk kemajuan pendidikan nasional kita. Saya kira itu saja beberapa poin penting yang dapat saya sampaikan. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan calon instruktur program guru penggerak angkatan yang ketiga secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan pesan saya, jangan lupa untuk terus menjaga imunitas tubuh, jalani hidup sehat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyelesaikan COVID-19 ini, dan kita bisa melayani anak-anak kita dengan baik. Terima kasih. Kita buka dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.